loh ini kok ada fenomena agama kok yang nyeleweng nulis kitab. Oh ini kok saya lihat kok gak bener nulis kitab. Sampai hari ini pun ini kekinian, artinya kitab ini bisa dipakai juga di era-era masa kini ya. Pas gitu ya. Betul. Respon apa yang ditunjukkan Ki Hasyim saat kitab beliau ini dibantah sendiri oleh gurunya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Kita kembali di Kilatan Pekes, ngaji kitab turos ulama Nusantara. Nusantara. Ini pembahasan kita hari ini nih semua sudah kenal dengan beliau. Benar. Karena yang akan kita kaji hari ini adalah karya-karya dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Benar. Saya nonton filmnya itu sampai 4 kali, 5 kali. Film sang kiai loh deh. Saya kan juga di Tebu Ireng itu kan suwe ya. Lama di Tebu Ireng. Hampir 7,5 tahun aku Belajar. Dodol kaos. Kan rame dek makom itu dek. Saya kan wis rame Ini yang ziarah. dibahas itu, yang dibahas itu kajian-kajian ilmu Rip. Loh lah ya, saya kebetulan mengkaji ilmu perdagangan. Kan kebetulan perekonomian itu kan luar biasa. Barokah sang Kiai Hadratus Syekh, Nggih. iki barokah nang masyarakat sekitar. Termasuk saya pedagang kaki 4. Kaki 5 biasanya. Itu dijupuk arek. Biasanya kaki 5. Kakean, kos kakean aku telat ngarep. Sekolah lho. Hari ini Heeh. kita akan membahas habis tentang karya-karya beliau. Bener. Ini dengan sosok yang luar biasa. Heeh. Ini Gus Dr. Muhammad Anang Firdaus selaku Sekretaris Dewan Masyayikh Pesantren Tebu Ireng. Oh, alhamdulillah. Ini Gus Dokter Anang ini bisa memang nyuntik. beliau kajiannya lengkap tentang itu. Bisa nyuntik ya berarti. Loh, enggak dokter itu bukan dokter. Lah ya, berarti dokter Andes. Dokter, makanya beliau Nah, ini gitu. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Gus, Gus alhamdulillah. Dokter. Ini Gus Dokter Anang ini yang pertama, tapi kita kayaknya sudah akrab gitu loh. Walaupun pertama kali ketemu tapi kok akrab. Tandane nopo niku? Tandanya ada percik-percik apa itu. Iya, ini kayaknya wajahnya itu 11-12 loh dengan kita-kita loh. Rip. Awakmu sulasawan masa. Ini Gus Dokter Anang, kita kan hari ini kalau kita membahas dengan tentang Hadratus Syekh, itu kan orang tahu mungkin di wilayah organisasi NU yang memang berjuang keras untuk Nahdlatul Ulama, untuk bangsa Indonesia, salah satu pahlawan Indonesia juga. Nah, ini kita kan harus lebih dekat dengan karya-karya beliau. Intinya buat masyarakat itu sebenarnya yang umum di kajian-kajian itu rata-rata ulama-ulama Nusantara itu yang terkenal itu karomahnya, kejadukannya, kesaktiannya. Padahal kan rata-rata yang datang dan hadir semua ulama Nusantara punya karya metode terbaik untuk membina Islam yang rahmatan lil alamin kepada umat yang pada waktu itu di situ. Iya, betul. Nah, ini kok bisa relevan? Ini kita akan ngomong profilnya dulu, Hadratus Syekh. Di sisi lain mungkin banyak yang belum tahu buat pemirsa TV 9, monggo Dokter Ana. Oke. Terima kasih atas kesempatannya Mas Amin. Jadi memang apa yang jenengan dawuhkan tadi itu benar. Artinya dalam kurun waktu tertentu misalnya Oktober gitu. Oke. Ki Hasyim kan pasti muncul sebagai pencetus resolusi jihad. Nggih lah. Jadi komando yang mengomandoi perang 10 November itu ternyata bukan panglima, bukan presiden tapi ulama. Tetapi sebenarnya sisi-sisi intelektualitas kepinteran kealiman Ki Hasyim itu belum banyak diungkap. Oke. Apa kira-kira kontribusi Ki Hasyim sebagai ulama dalam membimbing umat ini dengan keilmuannya yang mendalam itu sebenarnya juga perlu untuk kita ceritakan kemana-mana, sehingga santri itu mondok cita-citanya bukan jadi santri yang jaduk, iya, tetapi santri yang alim, yang bisa membaca situasi, yang bisa
menyuguhkan solusi untuk segala macam problematika umat yang sedang muncul saat itu kan. Dan itu yang dilakukan oleh Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, sehingga santri memang berkontribusi di dalam kemerdekaan dan itu sangat luar biasa tentunya. Tetapi tingkah laku dan perjuangan para ulama ini kalau tidak dilandasi dengan keilmuan, lantas dilandasi oleh apa? Sehingga keilmuan inilah yang menjadi titik utama yang perlu kita angkat, sehingga Kiai Hasyim ini bisa kita melihat dan mengenal beliau dalam bentuk yang lengkap. Nah, leres. Itu karena memang yang tahu orang kalau saat 22 Oktober itu tulisan beliau tentang resolusi jihad. Ini Dokter Anang ini luar biasa. Yang sempat ngetren itu ya tanggal 22. Sing sopo maju nglawan penjajah iku bakal matine jihad dadekno santriku. Sing mundur iki bakale kon roko. Dadi ra wong-wong ku lek kate ngalang ngono mlakune miring ini. Dadi kok kepiting ini. Iya. Gak maksudnya ya kalau maju. Santri biar aku Gak maju gak mundur. Gak maju miring. Miring. Tapi ya tetep mundur. Ini terus dokter, ini kan memang kajian-kajian beliau. Sebelum kita menuju ke kajian beliau, biar orang tahu sangat keilmuan. Sebenarnya juga kan beliau juga ngaji juga. Betul. Menjadi santri juga. Oh iya. Di mana-mana. Nah, sedangkan orang itu kan tahu sudah menjadi tokohnya. Lah, sebelum itu kan sebenarnya harus memang proses dulu menjadi ulama. Nah, saat beliau berproses ini sebenarnya bagaimana profil proses beliau? Jadi karena memang Kiai Hasyim ini terlahir di dalam lingkungan pesantren, punya ayah kiai, punya mbah kok ya kiai. Iya. Jadi mbahnya di Kiai Usman Tauk Beras. Lalu ayahnya Kiai Asy'ari juga membangun pesantren di Keras. Jadi memang tumbuh 5 tahun, 6 tahun itu sudah diajari oleh mbah-mbah dan ayah beliau. Sampai umur 14 tahun Kiai Hasyim ini sudah mulai mencari ilmu keluar. Pesantren kemana-mana itu. Sampai ke Wonokoyo Jombang, lalu ke pesantren darat Kiai Soleh Darat. Mbah Soleh Darat. Mbah Soleh Darat, lalu di Probolinggo juga pernah, pindah-pindah. Itu sifatnya kilatan-kilatan. Ya 2 tahun gitu. Enggak kilat kalau itu. 2 tahun. Iya. Saya kira ikut biasanya yang puasa. Iya. Kilatan podcast gitu. Kan cuma sebentar. Iya. 2 tahun. Bahkan sampai di Syekhona Khalil itu juga sebentar kan. Enggak sampai kila itu enggak sampai 1 tahun. Jadi lebih lamanya itu memang di Siwalan Panji sampai menikah, lalu ke Hijaz ya. Belajar dan mulazamah ke guru utama beliau Syekh dari Termas itu Syekh Mahfud. Termas. Ngapunten, itu berarti dari sudah menikah itu masih ke Hijaz. Iya. Oh, masih berjuang di wilayah ilmu nggih. Betul. Jadi sebenarnya itu enggak ada niatan menikah muda itu. Tetapi sang guru Kiai Yakub Siwalan Panji ini, loh ini kok ada santri kok yang ganteng, kok yang alim. Eman kalau nggak di DP mulai sekarang. Di DP. Terus akhirnya ditawari. Jadi memang di dalam buku biografi Kiai Hasyim yang ditulis oleh Kiai Karim, putra Kiai Hasyim ya, yang ditulis 1 tahun setelah Kiai Hasyim wafat, itu di situ diceritakan bahwa Kiai Yakub lah yang meminta Kiai Hasyim untuk berkenan dinikahkan dengan putrinya, karena memang namanya Kiai mungkin dengan hati mata hatinya yang sangat ini bagus ini, jago ini, akhirnya
Akhirnya dinikahkan. Daripada kena orang lain. Daripada kena orang lain. Akhirnya dihajikan itu. Nggih. Beserta sang istri Ki Hasyim dan satu lagi saudara beliau. Akhirnya ke Mekah, mulazamah di situ. Nggak kan orang dulu kan kalau haji nggak hanya haji kan. Nggih, juga ngaji kalau Juga zaman ngaji, ke syekh-syekh. Ke syekh-syekh. Nggih. Nah ngajinya itu nggak setahun 2 tahun. Kasusnya Kiai Hasyim akhirnya setelah haji mukim di sana untuk belajar ke beberapa masyayikh yang terkenal saat itu, utamanya Kiai Syekh Mahfud Termas. Ada juga Syekh Nawawi Banten. Itu sempat menangi itu meskipun setahunan lah ya. Lalu ada lagi Syekh Ahmad Al-Khatib Minangkabau dan lain-lain, ulama-ulama besar. Sehingga kalau yang menariknya begini, dalam catatan Jepang itu Kiai Hasyim ini mukim di Mekah itu 6 sampai 7 tahun. Nggih. Antara 6 sampai 7 tahun. Dan itu 2 kali periode. Artinya 3 tahun kembali karena istrinya meninggal. Nggih. Setelah itu karena merasa kurang bekal ilmunya, akhirnya kembali lagi. Kembali lagi ke sana sampai 6-7 tahun itu. Nah, menariknya catatan Jepang ini mengatakan bahwa Kiai Hasyim itu belajarnya di Masjidil Haram 3 tahun. 3 tahun sisanya itu mengajar di Masjidil Haram. Oh, sudah jadi ustadz nggih waktu itu. Mengajar di Masjidil Haram. Sehingga sangat lumrah ketika Kiai Hasyim pulang. Itu statusnya bukan alumni Hijaz, bukan alumni santri yang sudah lulus alumni lalu pulang, enggak, tetapi mantan guru, sudah pengajar Masjidil Haram. Sudah pengajar. Makanya magnet keilmuan beliau ini sangat besar. Sehingga banyak sekali santri-santri atau kiai-kiai yang akhirnya ketebuyuran untuk mencucup keilmuan Kiai Hasyim yang pernah diajarkan beliau di Masjidil Haram. Karena di Hijaz waktu itu di Masjidil Haram sudah terkenal. Iya. Jadi yang tahu beliau saat haji kan pasti tahu, kalau zaman dahulu kan sekalian haji sekalian belajar, ngaji. Ngaji. Jadi itu kan ke Sese itu berarti Mbah Hasyim sudah sangat dikenal. Saat pulang ke Nusantara, banyak orang yang mau mengajikan atau ngaji sendiri atau mengajikan anak-anaknya ke Mbah Hasyim juga nggih. Betul. Berarti sudah pintar, makanya Mbah Hasyim itu meskipun sudah nikah terus itu masih terus mengaji. Kamu harus juga begitu. Pancet aku ya terus ngaji. Nikah coba mondok di Tebu Ireng. Aku pokok transferan lancar kan ngaji ya lancar. Sing ngomong ditransfer sih. Ini berarti luar biasa kalau sanadnya beliau dengan ulama-ulama yang sudah istilahnya sudah namanya sudah waktu itu memang sangat-sangat besar. Memang beliau mengaji dan sanad keilmuannya sudah jelas nggih. Oh iya, sangat jelas sekali. Dan bahkan Habib novel saja menceritakan bahwa kakek beliau Habib Salim bin Jindan itu pada kan dulu itu sempat ketika perang dunia terjadi itu kan semua transportasi laut ditutup akibat perang itu. Jadi para habaib yang mau belajar ke Yaman atau yang mau belajar ke Masjidil Haram itu nggak bisa karena memang akses untuk jalur laut ditutup. Akhirnya apa? Para habaib itu ngaji hadis ke Tebu Ireng. Ngaji hadisnya ke Tebu Ireng. Itu yang cerita Habib novel. Menceritakan kakeknya beliau. Nah, dan ini sebagaimana kiai-kiai yang lain itu juga dibenarkan oleh Kiai Abdul Hakim Mahfud, lalu Kiai Gus Koyum Lasem, bahwa dulu Kiai Mansur ayahnya Gus Koyum ini kan santri Kiai Hasyim. Itu merekam bahwa ketika pengajian hadis Kiai Hasyim saat bulan Ramadan seperti ini itu Kiai Hasyim sangat memuliakan para habaib, para sadat sehingga dipersilakan untuk duduk di saf pertama. Saf depan. Di saf depan.
Itu menandakan apa? Artinya kealiman Kiai Hasyim ini tidak hanya diakui oleh kiai-kiai Nusantara, tapi juga tetapi luar negeri lah luar istilahnya. negeri, para habaib itu juga berbondong-bondong nyantri ke Kiai Hasyim. Nggih. Bahkan wakilah Mbah Khalil juga pernah nyantri nggih. Iya. Sebentar itu kalau dicerita-cerita itu Mbah Khalil sendiri nyantri. Padahal Mbak Adrotusya itu kan muridnya Mbah Khalil, tapi Mbah Khalil juga pernah Iya. nyantri. Dan Jadi itu sebagai tanda bahwa begini, dulu itu Syekhona Khalil menjadi magnet maha guru ulama Nusantara. nggih. Nggih. Nah, setelah itu siapa kira-kira? Suksesornya siapa? Ah, nggih. Akhirnya Syekhona Khalil datang ke Tuvireng. Itu sebenarnya bukan apa-apa. Sebenarnya Syekhona Khalil itu ingin ngasih tahu, ngasih kode ke ulama-ulama, ini loh nanti penerus saya. Suksesornya. Suksesornya itu nih Kiai Hasyim. Jadi niatnya itu sebenarnya ya enggak murni untuk menuntut ilmu ke Kiai Hasyim. Ya Syekhona Khalil kan sudah alim. Oke. Tetapi lebih ke ngasih sinyal, ngasih simbol. Ini penerus saya Kiai Hasyim. Penerus estafet. Bener. Nah, jadi kalau tanya-tanya misalnya Mbah Khalil nggak ada ya tanya ke Hadratus Syekh gitu istilahnya. Ini beliau yang pasti kan beliau itu keliling-keliling kemana. Hadratus Syekh itu sudah ngaji di mana-mana ngajinya. Itu kan ulama dulu ciri khasnya itu kan rata-rata memang punya kitab, punya Duros yang hari ini lembaga Duros itu memang mengumpulkan karya-karya itu untuk dikaji. Ya. Nah, ini kalau di Hadratus Syekh ini sebenarnya yang umum kan yang sudah kita kenal di pesantren risalah yang Nah, salah lu sunnah. ini yang Adabul Alim. nah, ini yang lain Das Bundi, Gus Dokter. Ini salah satu kitab yang saya kira luar biasa, yaitu Kaful Awam Anil Haudi fi Syariatil Islam. Dan ini ternyata ditulis 1913. 1913. Artinya ini itu kitab pertama yang ditulis Kiai Hasyim. Kitab pertama yang ditulis Kiai Hasyim, dan saat itu Kiai Hasyim umurnya 42 tahun. Jadi rentan waktu menulis ketika kami coba untuk list karya-karya beliau itu kan, ternyata Kiai Hasyim itu menulis karya dalam rentan waktu 1913 sampai beliau wafat 1947. Itu ada sekitar 30-an lebih karya risalah ya, yang kecil-kecil. Mengapa karya tulis Kiai Hasyim itu kecil-kecil? Nah, kata guru kami Kiai Ahmad Mustain Syafi'i, kenapa sih Kiai Hasyim itu nggak punya seperti karya-karya besar seperti ulama-ulama Nusantara yang lain gitu, seperti Manhaj Daminaturnya Syekh Mahfud dalam ilmu hadis. Nah, Kiai Hasyim ini kan dikenal sebagai ulama hadis, tapi mana karyanya yang mengenai ulumul hadis? Nggak ada. Karena memang Kiai Hasyim itu dipandang oleh banyak orang tidak hanya sebagai al-alim al-alama, orang yang alim, kiai, tetapi juga al-muharrik, al-mujahid fisabilillah. Dan itu tidak hanya Gus Isom sebagai cucu beliau yang mengatakan, tetapi Sayyid Asad Syahab, jurnalis Libanon yang tinggal lama di Indonesia, yang menuliskan banyak tokoh-tokoh Indonesia, itu juga menggelari beliau sebagai mujahid. Artinya Kiai Hasyim itu tidak hanya layeh-layeh ngajar santri di pesantren, pokoknya santriku akeh, aku ngulang ngaji semari. Tapi beliau juga mujahid untuk. Tetapi beliau makanya mujahid untuk melawan penjajahan Belanda. Dan kitab-kitab ini, mengapa risalah tipis-tipis, itu sebagai respon atas fenomena keagamaan yang berkembang saat itu di Indonesia. Jadi karya-karyanya itu tidak hanya keilmuan yang nyel, ilmu murni itu enggak, tetapi sebagai respons atas, loh ini kok ada fenomena agama kok yang nyeleweng, tulis kitab. Oh ini kok
saya lihat kok gak bener nulis kitab. Sama seperti ini kitab yang kita bahas sekarang. Kaful Awam itu. Kaful Awam ini Itu kita tertarik di situ. adalah kitab yang mengkritisi tentang fenomena munculnya gerakan Islam, syarikat Islam. Organisasi syarikat Islam. Berarti Saat di itu. 1913 Iya. itu sudah syarikat Islam sebenarnya sudah banyak organisasi-organisasi yang bermunculan di Organisasi Islam itu sudah ada. Jamiatul Khair misalnya itu 1905. Organisasi khusus orang-orang Arab. Ada di Jakarta. Lalu pada tahun yang sama itu kan SDI, Syarikat Dagang Islam, Haji Samanhudi. Akhirnya 1911 itu diganti oleh Hos Cokroaminoto, lalu diganti Syarikat Islam. Nah, dari 1911 dan munculnya kitab ini kan selang 2 tahun. 1913. Iya. Saat beliau umur 40-an, 42. 42. Di 42 itu sudah bisa mengkritisi tentang gerakan-gerakan itu sebenarnya. Iya. Mengapa? Karena Ki Hasyim ini sadar bahwa dirinya itu ulama. Dan seorang ulama itu nggak boleh diam kalau ada fenomena keagamaan yang dipandang nyeleweng gitu. Nanti ditanya oleh Tuhannya di akhirat nanti. Kamu ngapain aja hidup di dunia ini? Ada ini kok diem aja gitu. Nah, akhirnya Ki Hasyim menulis ini sebagai apa ya? Ya kritik beliau. Ya kan orang kalau beda pandangan kan wajar ya. Boleh. Akhirnya Ki Hasyim tidak nulis selebaran lalu disebarkan kebencian-kebencian. Tidak caranya gak ndeso lah ya. Ini cara intelektual berpendapat dan mengkritik. Nulis kitab. Dan ini akhirnya dibaca oleh banyak orang dan salah satunya akhirnya dikirimkan ke Mekah. Dihaturkan ke guru beliau yaitu Syekh Ahmad Khotib Minangkabau. Masih di Taskeh nih di sana. Iya. Jadi ini Syekh saya nulis kitab tentang pemikiran saya terkait syarikat Islam yang berkembang waktu saat itu. Jadi syarikat Islam ini satu-satunya organisasi Islam yang terbesar saat itu. Tapi saya melihat kok ada keganjilan-keganjilan itu. Coba dihaturkan ke Syekhnya kira-kira pendapatnya seperti apa. Ternyata gurunya nggak 100% menerima. Loh, memang kok bisa ya Syekh Ahmad Khotib padahal mukim di Mekah tapi kok kayak tahu kondisi di Indonesia. Iya. Ya tidak lain karena Syekh Ahmad Khotib ini adalah paman dari salah satu tokoh SI terbesar saat itu. Dan mungkin itu yang akhirnya beliau mendapatkan informasi dari situ. Kalau sekarang mungkin layak ya, karena sekarang itu kan media sosial dipermudah dan lain. Kalau zaman dahulu mungkin kan informasinya memang harus betul-betul dekat. Iya. Dan apa yang respon apa yang ditunjukkan Ki Hasyim saat kitab beliau ini dibantah sendiri oleh gurunya. Dan itu diungkapkan oleh Syekh Ahmad Khotib di dalam kitab beliau yang berjudul Tambihul Anam Firrati ala Risalati Kafil Awam. Kata beliau, innahu, maksudnya Ki Hasyim, roja'a ila taslim, sudah taslim, sudah menerima bahwa beliau ini salah gitu. Ba'da an dhahara lahu as-siratul mustaqim, setelah Kiai Hasyim ini mengetahui jalannya lurus seperti apa. Ya bil barohin al-wadhihah wal adillatul qawiyatil sahihah, dengan data-data dan penjelasan argumentasi yang kuat, yang jelas segala macam gitu. Nah, ketika mendapatkan penolakan dari gurunya, Kiai Hasyim taslim. Bahkan turut membangun SI. Jadi punya murid Kiai Wahab yang saat itu masih di Mekah. Akhirnya Kiai Wahab ini membangun atau mendirikan SI cabang Mekah 1914. Artinya setahun setelah itu.
Lalu Kiai Hasyim juga dalam kurun waktu yang tertentu ya, itu ke Peneleh. Ngapain? Diskusi dengan host Cokroaminoto. Oh, jadi ini istilahnya itu yang di awal ketemu dengan Syekh Khotib. Itu juga Hadratus Syekh sebenarnya ini dialektika antara murid dan guru. Iya. Untuk mengkaji mana yang paling baik dan paling benar. Akhirnya menemukan beberapa solusi Iya. dari beliau, dari kritikan-kritikan beliau tentang SI. Betul. Meskipun ya. Meskipun dugaan Kiai Hasyim itu lambat laun benar. 1921 kan SI pecah. Oke. Itu kan Tapi sebenarnya masih menerima ya. iya. Karena memang Kiai Hasyim itu melihat gelagat-gelagat loh ini apa namanya? SI ini organisasi Islam terbesar. Tapi anggotanya kok abangan gitu. Pada saat itu loh ya. Abangan, gak sholat, gak poso. Labelnya kok Islam. Nah, ini yang menjadi kerasan beliau. Setidaknya Kiai mengkritik loh, kalau sudah masuk anggota SI ya jangan gitu, harus ya menjadi muslim yang taat lah. Toh akhirnya benar, SI pecah, SI putih, SI merah jadi cikal bakal PKI. Dan itu kan apa yang digelisahkan oleh Kiai Hasyim ternyata beberapa tahun kemudian terbukti. Tapi hal itu tidak menyurutkan rasa hormat Kiai Hasyim kepada Syekh Ahmad Khotib. Nah, itu loh. Gitu. Itu sampai padahal beliau secara literasi pemikiran beliau beberapa tahun ke depan sudah kebenarannya sudah mulai kelihatan. Iya. Ada SI putih, SI merah, SI kuning barang itu. Iya. Jadi itu kan Adabnya iya, sebenarnya kritikan beliau yang utama ada beberapa kritikan beliau tentang SI ini. Itu apa saja yang dituangkan beliau di salah satunya lah dari kritikan itu, yang selain bahwasannya harusnya kalau sudah masuk SI ya mengenal Islam itu kafah, enggak separuh-paruh. Itu lainnya apa? Setidaknya ada 10 poin ya. 10 poin. Menjadi catatan Kiai Hasyim. Misalnya yang pertama itu kenapa sih anggota SI itu harus bersumpah kalau mau ngelakuin sesuatu atau meninggalkan sesuatu? Artinya apa yang akan dilakukan itu harus bergantung dulu kepada SI. Harus dibaiat dulu. Iya. Oh. Yang kedua, salah satunya ya, mengapa kok sumpah itu bukan atas nama Allah gitu? Tapi atas nama SI. Iya. Oh. Yang ketiga ya tadi, kan ini organisasi label Islam, tapi anggotanya kok banyak yang abangan gitu. Padahal di pucuk pimpinannya itu orang-orang hebat semua, orang-orang alim. Tapi di grassroots-nya itu nggak ada yang bina gitulah. Yang keempat, ini ada iuran, bayar terus, tapi dapat apa? Artinya iwat atau bayar itu kan harus ada bisaroh lah. Iya, iuran sebagai anggota kan ada yang harus diterima. Itu apa? Nggak ada. Mengapa nggak ada? Karena akadnya belum jelas. Akadnya nggak jelas. Ini akad tabarru. Tabarru itu maksudnya charity, sukarela atau apa, keanggotaan, itu belum ada akad. Sehingga Kiai Hasyim itu menyebut beberapa hal ini sebagai sebuah bid'ah. Dan melabeli SI ini, siapa yang masuk SI berarti meneruskan ajaran Rasulullah gitu. Padahal kan tujuan pendirian SI itu nggak jelas. Apakah nggak ada landasan Qur'annya? Kalau NU kan makanya kan Kiai Hasyim kalau waktu mendirikan NU, itu muqaddimah qanun asasinya itu kan 40 ayat Al-Qur'an, 40 hadis. Nah, di SI apa? Nah, Kiai Hasyim tidak melihat itu, tidak menemukan landasan filosofis. Minta ADARD-nya yang jelas. Nah, gitu ya. Akhirnya ini dalam pandangan saya harus dipenuhi nih beberapa hal yang kurang. Sehingga harapan Kiai Hasyim itu baik sebenarnya.
jangan sampai SI ini menjadi faktor pemecah belah umat. Tetapi coba dibenahi supaya menjadi perekat, sehingga yang masuk SI itu muslim-muslim yang taat, yang punya semangat sama untuk menciarkan Islam, nggak hanya numpang jadi anggota terus sak karepe dhewe lah. Yang jelek kan Islamnya nanti. Nggih, Islam Iya. KTP berarti. Sekarang iktp Khawatir sekarang. ngono, saya KTP. Islam iktp ya. Seumur hidup. Kalau ini dikaji sebenarnya kritikan beliau tentang organisasi-organisasi keislaman yang di sana ada tarikan-tarikan, itu juga dipakai sebenarnya hari ini. Itu adalah ada beberapa organisasi lah ya, ada organisasi yang organisasinya itu harus ada sekian persen dari pendapatannya untuk organisasi dan tidak jelas arahnya kemana. Sebenarnya itu sudah ada contoh mulai zaman dahulu itu contohnya, sudah gagal. Sudah diingatkan itu. Ada juga bayat-bayat tertentu yang itu tidak lagi ke Allah, tapi ke organisasi Ke itu. organisasi. Bahkan keluar dari organisasi itu kayaknya kita Berdosa. iya kafir lah istilahnya, sudah keluar dari Islam kayaknya. Iya lah, itu yang itu kan meresahkan nanti akhirnya itu kan. Berarti dulu sejak 1911 sampai 13 itu sebenarnya wacana itu sudah terbangun di kalangan intelektual. Iya, betul. Kok Sudah sekarang ditangkap. dibuat lagi itu loh. Jadi kalau ada organisasi-organisasi yang Ya, disebutkan biyen Hadratus ono. Syah itu sudah gagal, jangan ikut-ikut itu, salah itu. Makanya ki wayahe metu maneh ngono Iya. lho, Mas. Berarti Kabul Amam ini Itu bener tuh ini sampai hari ini pun ini kekinian, artinya kitab ini bisa dipakai juga di era-era masa kini ya, pas Gus? gitu ya. Betul, betul. Karena memang kan sebenarnya mengapa ini masih relevan dengan kebutuhan zaman ini? Nggih. Ya karena kitab ini didasarkan pada syariat Islam. Dan syariat Islam itu kan sholih likulli zamanin wa makan. Peka zaman lah. Iya. Peka zaman, peka tempat. Nggih. Sehingga karena memang ini memuat syariat-syariat yang hidup di zaman berapapun, sehingga apa yang dipesankan Ki Hasyim dalam kitab ini ya tentu relevan Benar. dengan ya kebutuhan-kebutuhan keagamaan saat ini. Jadi sebenarnya lahirnya NU itu juga sudah dari beberapa pengalaman beliau, dari beberapa wacana tentang pada saat itu. Makanya menyempurnakan sebuah organisasi itu kan harus ada beberapa hal yang dilakukan. Makanya NU sampai hari ini itu menjadi paling besar di Indonesia. Itu karena memang beliau sudah ada kajian yang sangat lama dari 1911 sampai 1926 itu kan lama. Iya. Dan ditirakati, Nah, Tirakati, ini benar. diistikharoi. Jadi Ki Hasyim itu kan butuh waktu 2 tahun untuk mengambil keputusan sampai yakin mendirikan NU. padahal sudah banyak penganutnya, sudah banyak muridnya. Masih butuh 2 tahun lagi untuk Betul. Padahal Syekhona Holil sudah ngasih isyarat itu kan. Iya, ini tongkat, ini tasbih, ini wirid. Tapi ya Ki Hasyim simpel saja. Kekhawatirannya jangan-jangan NU yang nanti didirikan ini sama nasibnya dengan SI. SI. Iya, benar. Hanya pemecah belah. Makanya di hati-hati temenan, sampai-sampai ditirakati oleh Ki Hasyim. Akhirnya apa? Tahun 1934 atau 32-34 itu NU berhasil nyalip SI Oh, betul. secara kuantitas anggotanya. Hmm. Dan di samping karena memang Hosok Laminito sudah wafat, yes, di samping itulah. Tetapi akhirnya NU ini semakin lama semakin gemuk, semakin banyak pengikutnya itu. Karena memang itu menurut saya Hadratus Syekh dulu itu sudah melakukan kajian yang cukup lama. Ya. Sudah melakukan istikharah yang sangat dalam untuk membuat satu organisasi yang insya Allah organisasi ini adalah organisasi yang mengarah pada kebenaran Islam yang rahmatan lil alamin ini nggih. Betul. Melalui kontemplasi, melalui perenungan dulu, masya Allah lah.
Kadang kan orang taunya itu ya ini NU itu muncul tiba-tiba karena karomah tertentu dimunculkan kan sebenarnya kan ada prosesnya panjang. Betul. Membangun jaringan dulu. Makanya kultural dulu baru struktural diresmikan. Kalau sekarang kan peresmian dulu ya baru kultur. Ya, Makanya Pancasila akan yang dirubah-rubah kalau Jadi franchise aja nanti. Jadi memang kajian Nahdlatul Ulama atau organisasi Nahdlatul Ulama ini dikaji memang sejak lama dan ADART-nya jelas tidak lepas dari syariat Islam itu sendiri dan memang ya harus orang yang betul-betul mumpuni untuk membuat itu karena sekarang itu lagi marak-maraknya kan tiba-tiba munculkan satu organisasi tertentu. Tahu-tahu tanpa dasar tertentu, dasarnya kadang cuma 5 hadis itu sudah jadi organisasi. Sudah menang tender. Iya, karena dia setelah diteliti sanadnya itu memang dulu Crown Ambassador MLM. Jadi kan dia ini sudah dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Jadi dia dulu kaki-kakinya itu yang buat organisasi. Jadi ini kan ya akhirnya ya organisasinya kadang ya bikin ruwet saja. Betul. Jadi ini Gus Dokter mungkin ini kan buat sahur yang intelektual bagi seluruh masyarakat dan juga pemirsa di rumah untuk sebenarnya kitab-kitab beliau ini kan banyak sekali kitab-kitab beliau dalam karya-karya beliau tapi yang jadi istimewa ini tulisan atau kitab pemikiran pertama beliau. Betul. Di Kaful Awam ini. Kaful Awam. Ini mengkaji tentang organisasi-organisasi Syarikat Islam pada saat itu. Iya. Oh, ini sebenarnya cara demo yang perlu dicontoh pada hari ini. Kalau mau demo kan tidak harus setahun 2 tahun terkabulkan pemikirannya. Bisa jadi cocok pemikirannya di 3 tahun, 5 tahun. Ya kayak Ihya itu kan 100 tahun baru bisa diterima. Itu kan tidak mesti pemikiran yang hari ini itu bisa diterima hari ini. Karena ulama itu ciri-cirinya kan masa depan jauh yang dipikirkan. Tidak bisa difahami saat itu. Tapi mulai difahami beberapa tahun kemudian. Karena kan kita termasuk ini istilahnya itu kan kalau santri-santri pekok kayak kita itu kan lambat. Ya kita kan cuma tahunya ya cuma itu tadi karomah beliau. Waduh, sama tahunya itu suudon ke guru. Jadi dungano aku taga kan benar santri. Jadi kajian hari ini secara dialektika beliau dulu dengan gurunya. Untuk kajian hari ini memang apa yang dapat dipetik bagi teman-teman yang berorganisasi hari ini untuk sekilas supaya ya punya dasar lah dalam berorganisasi yang baik. Itu nopawan Dokter. Ya setidaknya kita bisa belajar ya dari Kaful Awam ini bahwa yang pertama niat kita apa di dalam berorganisasi itu. Jangan-jangan kita hanya keren-kerenan gagah-gagahan tanpa bahwa organisasi ini muncul tidak dilandasi dengan niatan yang baik, tidak dilandasi dengan nilai-nilai keislaman gitu, dan itu akan menjadi rapuh akhirnya. Banyak sekali anggota yang masuk tapi nggak diopeni, akhirnya tambah ngerusui gitu. Nah, kalau kita lihat Ki Hasyim dengan gurunya luar biasa, bahwa apapun yang tidak cocok dituliskan secara ilmiah dan dihaturkan ke guru, ditasehkan. Ketika sang guru mentaskeh diterima. Nah itu. Ketika ada koreksi-koreksi dari guru diterima tanpa ada balasan. Jadi Ki Hasyim ini ketika dirot sama gurunya nggak nulis lagi, nggak nulis lagi, tetapi diterima. Tambihul Anam itu diterima, tidak ada bantahan susulan, nggak ada serangan balik gitu. Tetapi sangat menghormati gurunya meskipun pada akhirnya terbukti kekhawatiran-kekhawatiran yang disampaikan Ki Hasyim di dalam Kaful Awam. Bagaimana adab seorang santri ke guru itu tetap dijunjung meskipun berbeda
pandangan. Beda pandangan. Ya. Nggih. Jadi istilahnya beliau tidak membuat kitab tandingan setelah Kaful Awam itu terbukti di eranya kebukti. benar. Dia nggak bikin tandingan bahwasannya Syekh Khotib itu dengan ini kita dibuatkan kitab tandingan Iya, lagi untuk tuh, ini lo bener. Nggih. Iki lho luwih bener. Kan enggak gitu. Nggih, leres. karena pemikiran itu kan memang terbatas nih. Ada faktor yang memang kadang pemikiran kita yang lebih benar dalam keadaan waktu tertentu. Bisa jadi pemikiran orang lain itu jauh lebih relevan dalam waktu dan koridor tertentu. Iya. Karena memang kita ruang dan waktu ini kan berbeda-beda. Ini yang pelajaran yang bisa diresapi oleh teman-teman organisasi di era sekarang. Tapi sekarang itu kayaknya memang organisasi itu yang berat itu dasar mereka belum lengkap. Ini personal ya, bukan organisasinya. Personal. Dasar mereka kadang personal itu belum lengkap. Itu sudah mengatakan menurut saya. Tidak pernah menurut siapa gitu, menurut siapa gitu. Jadi paling bener maksudnya. Nggak ada sanatnya. Jadi kan ini pembelajaran zaman dahulu juga sama sebenarnya nggih. Istilahnya kan Mbah Hasyim waktu itu juga kalau 42 istilahnya kalau kuliah ya sudah mau doktoral lah nggih. Oh, sudah mau maha guru profesor di lah Maha nggih. Guru. Iya. Sudah magu. 42 itu sudah mau profesor lah, sudah ngajar nggih. Itu pun beliau elegan sekali. Elegan sekali cara mengkaji satu masalah yang unek-unek beliau bisa jadi Kaful Awam. Nah, maksud saya di era-era sekarang kalau jadi begitu berat apa enggak ya untuk teman-teman ini? Iya, wah ini. Ya kalau sebenarnya ini kan juga punya segmen ya. Setiap karya itu punya segmentasi yang tertentu gitu. Kaful Awam ini jelas bukan bacaan santri kecil, bukan bacaan orang awam, tetapi lebih ini kan sebenarnya lebih mengingatkan ke kaum muslimin pada umumnya ini loh beberapa hal yang perlu dikoreksi, beberapa hal yang perlu dibenahi di dalam Kaful Awam supaya organisasi ini bisa besar, bisa benar, tidak keluar dari track gitu. Dan Kiai Hasyim itu melakukan itu dengan tulus, tidak meskipun begini. Ki Hasyim ini mengarang ini tuh tidak tanpa resiko. Ya, Tidak betul. tanpa resiko. Nggih. Yai Kikin itu sampai bilang karena Ki Hasyim nulis Kaful Awam dan Kaful Awam itu kan ngembosi SI. Yang mana SI pada saat itu tuh sebenarnya ingin dijadikan alat oleh Belanda untuk mengontrol umat Islam. Gitu. Akhirnya Tebu Ireng dibakar oleh Belanda. Oh, dulu Pondok Tebu Ireng pada tahun yang sama 1913 itu dibakar. Kitab-kitab Ki Hasyim dibakar. Sehingga ada apa alasan pembakaran? Alasannya diada-adakan oleh pihak Belanda. Kan Tebu Ireng dekat sama pabrik gula Cukir. Dan pabrik gula itu kan ya BUMN-nya pemerintah Hindia Belanda lah saat itu ya. Maka resiko itu diterima oleh Ki Hasyim. Dan Kaful Awam ini dalam tulisan buku sejarahnya Dalir Nur, anak angkatnya Bung Hatta itu, Kaful Awam ini sebagian lembarannya dijadikan pamflet disebarkan di Jakarta di mana. Tapi entah mengapa penulisnya itu bukan Ki Hasyim, tapi Sayyid Utsman bin Yahya, Mufti Batavia saat itu. kalau istilah sekarang itu dibuat status nggak ada penulisnya. Iya. Oh gitu. Iya. Untuk apa? Untuk ngembosi SI. Kamu jangan masuk SI karena nggak syariat gitu. Ini lagi-lagi yang kita bicarakan ini SI zaman dulu ya. Iya, bukan zaman sekarang ini. Bukan. Istilahnya begini, kenapa beliau ini pemberani intelektual? Karena mungkin pada saat itu beliau melawan pemerintahan yang kuat,
melawan organisasi yang kuat. Yang kuat. Itu dua hal yang sulit. Temenan. Ya resikonya kan diobong wong padha. Itu dua hal yang sulit, sementara beliau harus mempertahankan pemikirannya tentang itu untuk memperbaiki sebenarnya. Betul. Tapi kadang orang kan menerimanya ini, wah ini Cocok. merusak ini. Harusnya Kaful Awam iki cocok, harusnya disebarin nang Ketua Karang Taruna. Memang MBC gak lo ya. Jadi istilahnya itu Cocok sebenarnya biar- teman-teman IPENU biar harus ini, teman-teman IPENU, IPBNU, organisasian teman-teman Ansor itu yang cenderung muda-muda belajarlah di Kaful Awam ini untuk mengkaji. Sebenarnya memang turos ngaji kitab turos ulama-ulama Nusantara itu relevan kejaman dimanapun memang masuk di zaman apapun. Jadi ini yang perlu dikaji buat teman-teman. Sebenarnya begini, Kaful Awam ini akan kita pelajari, Benar. kita baca rinci, kita teliti, kita share kepada masyarakat. Masyarakat. Tapi kan waktunya. Bener. Tapi lek wis belajar aja digawe debat. Dipelajari teman. Tapi ini baru dilakoni. waktunya. Mungkin di Iya. pertemuan berikutnya kita akan mengkaji detail tentang itu. Tadi itu kan gambaran luas. Bener. Hadratus Syekh, Hadratus dialektika beliau dengan Mbak Yai Khotib Mbak Yai Khotib. Minangkabau yang memang dialektika beliau bagaimana membuat gurunya juga tetap terhormat dan bagaimana seorang murid revolusioner ini juga bisa menyampaikan unek-uneknya. Bener. Nah, Walaupun ini- dinyatakan gak tapi masih menerima. ini luar Walau biasa. kenyataannya ya terjadi ya. ngono sih. Nah ini Nggih, luar ini biasa. banyak yang sebenarnya begini. Hadratus Syekh itu kok sehebat itu, Hadratus Syekh itu pinter, intelektual, juga pemberani. Itu sebenarnya kalau lingkungan di Pondok Pesantren Tebu Ireng sendiri, apakah memang lingkungan pada saat itu zona merah ataukah memang kawasan-kawasan yang sudah Islamnya ke ranahnya kekeras atau kemana waktu itu? Ya bayangkan saja Ki Hasyim umur 28 tahun, Nggih. masih sangat muda, mendirikan pesantren. Kalau memilih lokasi itu Tebu Ireng sekarang yang didirikan itu kan sebenarnya sudah menggambarkan. Menggambarkan apa? Keberanian Ki Hasyim. Keberanian apa? Konfrontatif kepada Hindia Belanda. Kalau kita kan sebenarnya kalau mau bangun pondok ya yang depis lah enak sih. Nggih, yang aman. Yang aman, tenang, atau di puncak adem. Kita mau apa menghafal lalaran, enak, suasana mendukung belajar. Tapi ini kenapa kok Ki Hasyim memilih ya 100 meter lah dari pusat kemaksiatan, Zona merah lah. zona merah. Kan Di zona umur- hijau kan masih ada nih. Iya, Lah di umur 28 ya. 28. Sik wong cara wong arek sik enom ngono cara gegeran temenan loh. Iya. Waktu niku lho Ya ya. karena beliau kan Harusnya berilmu. bener maksudnya wah. Nah, sampean kan akal nggak ada. Kecil ya? Semangat ada, akal nggak ada. Jadi Itulah kan, kehebatan saya. jadi ini Gus Dokter, ini Nggih, besok kita akan mengkaji Kaful Awam ini Nggih. detail secara penulisan beliau. Karena memang waktu kita kan nggak cukup. Tapi ini di akhir segmen ini jenengan bisa memberikan apa yang bisa dilakukan oleh pemirsa dan juga teman-teman organisasi. Memang kan banyak macam-macamnya organisasi yang hari ini lagi nonton. Monggo Gus Dokter. Ya kira-kira kalau kita berorganisasi ya apa yang melandasi kita untuk berorganisasi, nilai-nilai juang apa yang akan kita usung sebagai anggota organisasi dalam membesarkan Islam atau mensyiarkan Islam. Ya tidak lain tidak bukan adalah semangat untuk ya mensyiarkan Islam. Jadi landasannya itu adalah landasan Islami, landasan untuk li'ala kalimatillah. Dan jika kalau nggak cocok-cocoknya, ya jangan sampaikan secara langsung, ya sampaikan dengan lemah lembut. Kalau oh ini SI pimpinan siapa? Bos Cokramenoto. Oh intelektual besar saat itu. Ya udah nulis kitab. Jadi
bentuk tegurannya itu karena melihat sosok Hos Cokroaminoto yang sebenarnya itu masih saudara dari Kiai Hasan Besari. Itu tidak menghalangi beliau untuk menyampaikan saran dan kritiknya melalui cara yang elegan tadi. Dengan menulis kitab. Setelah kitab ini selesai, ditasihkan ke gurunya. Kira-kira ada yang nggak cocok nggak gitu. Sehingga masukan dan kritikan itu bisa mengena di dalam hati karena isinya memang benar dan disampaikan dengan cara yang benar. Sehingga apa yang terjadi setelah itu? Hos Cokroaminoto dan Kiai Hasyim berteman. Dan Kiai Haji Mas Mansur, Kiai Wahab Hasbullah bersatu gitu. Sehingga apa yang ditakutkan terhadap kemunculan kaful awam ini yang mengkritisi syariat Islam ternyata endingnya smooth, mulus. Semuanya bisa bersatu bergandengan tangan untuk apa? Untuk mensolidkan gerakan Islam. Akhirnya Kiai Hasyim dengan NU-nya, Hos Cokroaminoto dengan SI-nya sama-sama memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Benar. Itu yang terpenting. Iya. Makanya kajian beliau melalui Kaful Awam, salah satu kitab pertama beliau yang luar biasa, akan kita kaji detail karena ini waktunya nggak cukup. Kita akan ketemu lagi besok untuk mengkaji itu detail dengan Gus Dr. Anang ini, mengkaji detail tentang bahasa-bahasa beliau atau dialektika beliau dalam kitab Kaful Awam ini, biar kita sama-sama paham sebuah karya yang luar biasa dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Makanya buat seluruhnya selalu nonton Kilatan Podcast. Ini ngaji kitab Turos ulama-ulama Nusantara. Yang pasti ulama Nusantara itu punya karya yang luar biasa, yang memang tidak pernah tershare dengan baik. Mulai dulu itu, hari ini itu dikumpulkan, di-share dengan baik, dan memang itu karya-karya yang cocok dengan di Nusantara ini. Makanya buat seluruhnya pemirsa, Gus Dr. Anang, kita terima kasih. Sami-sami. Tapi jangan kemana-mana dulu loh, kita harus mengkaji lagi tentang itu. Makanya ya colek mulia. Iya, pokoknya buat seluruhnya tetap di Kilatan Podcast, ngaji kitab Turos Ulama Nusantara. Ketemu lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.